Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Garuda mendengarkan kisah 10 awatara Dewa Wisnu atau yang disebut sebagai Dasawatar. Garuda berpikir, setelah apa yang aku pelajari tentang Tuhan dari Ibu Laksmi, telah menjadi jelas bahwa sebelum kejadian apapun terjadi, situasi yang diperlukan untuk itu pasti muncul terlebih dahulu. Beberapa kejadian lain menjadi alasan, kemudian di mana dan bagaimana situasi yang diperlukan akan muncul agar aku menjadi kendaraan Tuhanku dan kapan. Saat itu di bumi, ada gajah bersama anak-anaknya sedang mencari minum di sungai. Melihat sungai itu, anaknya berkata, "Ayah, aku merasa takut masuk ke air." Ayahnya berkata, "Di bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan tidak ada alasan untuk merasa takut, nak. Lihat aku." Ayahnya masuk ke dalam air dan memainkan airnya. Tapi dari kejauhan seekor buaya sedang mengintai mereka. Buaya itu berenang dengan cepat ke arah gajah. Melihat ada buaya mendekat, istrinya berkata, "Suami, selamatkan dirimu." Buaya itu menggigit kaki gajah itu sehingga gajah itu meronta-ronta kesakitan. Buaya itu kemudian berpindah menggigit belalai gajah, tapi gajah itu membanting buaya hingga dia bersembunyi ke sungai. Istri dan anaknya merasa ketakutan dan berkata, "Apa yang akan terjadi sekarang, Ibu?" Gajah itu berkata, "Di mana bajingan itu? Sepertinya dia lari karena ketakutan." Tapi buaya itu muncul lagi dari air di belakang dan menggigit kaki gajah lalu menyeretnya ke dalam sungai. Melihat itu putranya berkata, "Ibu, apakah ayah akan baik-baik saja? Mengapa diam saja? Katakan padaku, Ibu." Ibunya bingung dan ketakutan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Resi Narada sedang terbang di atas mereka dan melihat kejadian itu. Resi berkata, "Mengapa gajah ini tidak berteriak meminta tolong kepada Tuhan? Apakah dia tidak tahu bahwa Tuhan tidak menunjukkan belas kasihan selama penyembahnya tidak menunjukkan keyakinan kepadanya?" Gajah itu berpikir, "Dia membawaku sangat dalam ke dalam air. Aku harus segera melakukan sesuatu." Garuda berpikir, "Berapa lama lagi aku harus menunggu?" Garuda mengingat ibunya dan berkata, "Bahkan setelah apapun yang ratu lakukan pada kita, bagaimana hatimu bisa begitu dipenuhi dengan kegembiraan, Ibu?" Winata berkata, "Hati tidak bersalah, Garuda. Dia tidak pernah puas dengan kondisinya saat ini." Garuda berpikir, apapun yang Tuhanku inginkan sekarang adalah keinginanku juga. Gajah berpikir, sekarang semakin sulit untuk menjaga keseimbangan dalam air. Jika ini terus berlanjut lebih lama lagi, kematianku sudah pasti. Di air yang begitu dalam, aku kehilangan energiku. Sebelum buaya jahat ini berhasil dalam usahanya, aku harus memohon belas kasihan Dewa Wisnu. Ya Tuhan, Kamu adalah pencipta alam semesta ini. Kamu adalah pemelihara. Keluargaku membutuhkan aku. Prabu, Kamu sangat kuat. Jawab permohonanku. Tolong aku, Prabu. Selamatkan aku. Jawab doaku, Prabu. Untuk mengakhiri rasa sakit para pemujamu, Kamu selalu mengambil awatara, Prabu. Tolong aku. Mussaji berkata, "Prabu, tampaknya kesempatan telah muncul ketika Garuda akan menjadi kendaraan Dewa Wisnu dan akan dapat memenuhi keinginannya dan keinginan ibunya. Dan dia akan membentuk sebuah ikatan dengan seluruh dunia." Ganesha berkata, menjadi kendaraan Dewa Wisnu sebenarnya bukan hanya keinginannya, itu adalah tujuan hidupnya. Tapi apapun yang ditakdirkan untuk terjadi selalu terjadi pada waktu yang tepat, Mussaji. Dan kamu tahu bahwa jalan Dewa Wisnu tidak pernah sederhana. Mussaji berkata, "Prabu, kata-katamu membuatku merasa bahwa Garuda akan menghadapi beberapa kendala lagi." Mendengar doa pemujanya, Dewa Wisnu berjalan pergi dari sana. Garuda berpikir, Prabu Sri Wisnu berjalan ke arahku. Mungkin saatnya aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Tapi Dewa Wisnu dalam kemarahannya berjalan terus melewati Garuda. Dan melihat itu Garuda bersama Dewi Laksmi mengejarnya. Gajah itu berkata, "Sebelum hidupku berakhir, lindungi aku, Prabu." Garuda berkata, "Prabu, mengapa kamu menyusahkan diri sendiri? Beri hambamu kesempatan untuk melayanimu. Jadikan aku kendaraanmu sekarang, Prabu." Garuda mengambil bentuk burungnya dan dengan cepat membawa Dewa Wisnu untuk menyelamatkan gajah itu.
Melihat Garuda terbang bersama Dewa Wisnu, Dewi Laksmi berpikir, "Garuda, kamu akhirnya memenuhi tujuan hidupmu. Semoga kamu mencapai keagungan." Nah, Garuda terus terbang dengan cepat dan gajah berkata, "Waktu berlalu, Prabu, aku tidak kuat lagi." Dewa Wisnu sampai di sana dan dengan cepat melepaskan cakra sudarsananya untuk membunuh buaya itu. Kepala buaya itu terpenggal dan gajah itu akhirnya selamat, lalu kembali kepada keluarganya. Gajah berkata, "Terima kasih, Prabu." Musangji berkata, "Prabu, pada akhirnya Garuda memenuhi tujuan hidupnya. Dia menjadi kendaraan Dewa Wisnu." Ganesha berkata, "Kamu benar, Musangji. Seiring dengan pemenuhan tujuan hidupnya, Garuda telah menjadi terhormat di seluruh alam semesta selama-lamanya. Kapanpun Dewa Wisnu akan disembah, Garuda juga pasti akan disembah. Selanjutnya di semua awatara Dewa Wisnu di masa depan, Garuda akan membantunya dalam mengakhiri kejahatan. Dia akan selalu melindungi hukum dari amoralitas dan selamanya dia akan dikenal sebagai Dharma Yuda Garuda." Setelah itu Garuda dan Dewa Wisnu kembali ke Waikunta. Di sana para dewa muncul dan Narayan berkata, "Garuda, kamu menunjukkan kesabaran bahkan setelah mendapatkan kekuatanmu, dan kamu mendedikasikan dirimu sepenuhnya untukku. Aku sangat senang dengan ini." Garuda berkata, "Aku memiliki berkatmu, Prabu. Aku akan berterima kasih kepada Ibu Laksmi, kakak Sesa Naga, dan kepada semua dewa-dewa dan guru, dan terutama untuk ibuku Winata. Tanpa bimbingan dan berkahnya mustahil bagiku untuk menjalani perjalanan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, Ibu. Prabu, silahkan duduklah." Garuda membunyikan lonceng dan bersujud kepada Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Narayan berkata, "Garuda, hari ini kamu tidak hanya menjadi kendaraanku, tapi suara merdu lonceng ini membuat seseorang mengalami kegembiraan yang sama. Kamu juga telah memasuki hatiku. Jadi untuk selanjutnya, di semua kuilku kamu akan tinggal sebagai lonceng." Garuda berkata, "Berkahmu tidak terbatas, Prabu." Sri Wisnu berkata, "Seperti kamu, ketika ada penyembah yang sepenuhnya mengabdikan diri kepadaku, berkatku akan selalu menyertai mereka." Mereka semua kemudian memuji Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Inilah akhir dari perjalanan Garuda untuk mendapatkan kesempatan menjadi kendaraan Dewa Wisnu.